Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin ngobrol dengan Gus Ulil Absar Abdallah. Selamat datang Gus Ulil. Selamat datang juga Mas Sahal, terima kasih. Ini saya kan ngikuti pengamat setia lah, konten-konten nggak posting-postingan Gus Ulil di X ya. Yeah. Jadi ini Gus Ulil ini selain temanya itu soal pengajian informasi mengenai pengajian Ihya Ulumuddin, mengenai ngaji posonan ya. Sekarang tentang Quran ya. Tentang tafsir Quran gitu ya. Sebelumnya juga selain Ihya karya Al-Ghazali yang lain ya, Al-Iqtisad fil I'tiqad gitu. Semua karya Al-Ghazali yang semua, saya baca. Oh ini yang Jawahirul Quran juga sama Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali ya. Nah, selain tema-tema yang spiritual semacam itu, Gus Ulil itu juga seorang pengamat yang sangat antusias terhadap apa yang terjadi di dunia. Jadi ini menarik karena yang dikaji beliau itu Ihya Ulumuddin, ilmu-ilmu agama, tapi perhatiannya ternyata malah dunia. Ilmu dunia. Yaitu tentang perkembangan global lah gitu ya. Saya senang sekali Mas Salim, nggak tahu saya punya passion yang tinggi ya terhadap dinamika geopolitik global. Iya betul, makanya. Dan hobi aja. Dan itu tercermin di tulisan Gus Ulil beberapa waktu lalu di Kompas ya. Kalau ada pemirsa yang pengen mengecek langsung tulisannya nanti kita tampilkan di screenshot ya. Tulisan Gus Ulil judulnya itu Memahami Bangkitnya Politik Kanan. Ini kan memang banyak orang bicara dengan tentang naiknya kembali Trump ya, Elon Musk yang didukung Elon Musk lah ya. Terus kemudian fenomena di Jerman. Eropa ya, di Jerman naiknya politik kanan lah gitu. Terus ini kan pasti ada dampak besarnya terhadap kocok ulang konstelasi global ya. Jadi geopolitik kontemporer itu sangat terdampak lah dengan perkembangan ini gitu. Nah, Gus Ulil selain menulis tentang politik kanan di Kompas, beberapa waktu lalu juga datang ke India ya. Betul. Diundang oleh Partai Kanan di India. Kanan, BJP. Ya, itu makanya. Jadi itu menarik. Jadi ini memang butuh telaah yang lebih mendalam lah ini lewat obrolan kita ini. Jadi Gus Ulil bisa dijelaskan lagi enggak tentang apa yang terjadi itu, tentang politik kanan atau tentang kocok ulang global ini? Apa yang sesungguhnya terjadi ini? Ya, jadi tentu saja apa yang nanti saya kemukakan ini adalah pendapat personal saya dan sudah pasti pengamatan saya ini ya subject to debat ya, perbedaan pendapat. Karena memang isu tentang politik kanan ini isu yang memang sangat divisive ya. Membelah orang, mempolarisasi karena melibatkan emosi yang dalam sekali. Termasuk juga di Indonesia karena isu-isunya memang isu-isu yang mengenai sesuatu yang sangat personal itu. Misalnya isu gender, ya kan, isu tentang lingkungan, imigran, Islamofobia, Palestina. Itu semua isu-isu yang sangat-sangat emosional sekali. Nah, jadi gini Mas Sahal, saya itu selama ini kan mempunyai prasangka buruk ya. Sebagaimana umumnya teman-teman yang dulu pernah belajar di Amerika ya. Punya prasangka buruk terhadap segala hal yang namanya kanan. Ya, kanan itu identik dengan konservatisme, nilai-nilai agama lama, anti kemajuan, anti modernitas dan seterusnya lah. Dan neofasisme gitu ya. Dan seterusnya. Ini kanan di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya berarti far right ya. Far right ya, kanan jauh lah. Kanan jauh. Kanan jauh. Nah, selama ini selalu konotasinya kalau kita menggunakan istilah kanan buruk sekali. Nah, tetapi perkembangan terakhir di dunia, terutama di Eropa Barat dan di Amerika ya, itu membuat saya melakukan telaah ulang terhadap istilah ini atau terhadap konotasi istilah ini. Nah, kenapa? Karena menurut saya memang ada hal-hal yang serius yang ingin diungkapkan oleh orang-orang yang sering disebut orang kanan ini. Mereka punya aspirasi. Mereka punya aspirasi politik yang valid, yang selama ini itu diabaikan oleh para sarjana ilmu politik ya. Dianggap mereka ini ya kaum fringe lah. Kaum pinggiran yang aneh itu, fringe ya. Ini fenomena fringe, fenomena pinggiran aneh yang kalaupun ditelaah itu ditelaah dengan dengan kesan yang agak meremehkan. Itu kan gitu selama ini kan, di dunia akademis juga begitu. Nah, tetapi
kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, ada isu-isu yang dibawa oleh kaum kanan ini yang valid. Dan kita selayaknya juga mendengarkan mereka dan kalau perlu juga simpati karena mereka mengemukakan aspirasi yang valid. Contohnya begini. Contohnya adalah isu tentang imigran itu. Ini isu gila ini di Eropa dan di Amerika ya. Isu imigran itu. Itu kan kalau kita lihat isu imigran, kalau kita mau rasakan perasaannya orang-orang kulit putih di sana ya. Mereka ini selama ini kan menggunakan teori tentang multikulturalisme. Ya, multikulturalisme itu artinya ya satu paham atau teori politik yang menggagas tentang pentingnya kita menghormati perbedaan. Ya. Dan kaum imigran tidak boleh didiskriminasi segala macam. Itu semua kan bagus kan? Inklusif lah. Inklusif nih. Jadi demokrasi yang inklusif ya, mencakup semua orang. Ya, betul. Nah, dari segi itu sebetulnya bagus ya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan realnya di lapangan itu kan begini. Di satu pihak, mereka ini harus tanda kutip disuruh multikultural dan inklusif menerima para imigran. Tapi di segi yang lain, nilai-nilai tradisional yang mereka pegang, yaitu kekristenan, itu diserang terus oleh lembaga-lembaga yang dominan di sana, kalangan akademisi, media, industri film, pop culture, itu semua kan produksi-produksi budaya populer di Barat umumnya kan melihat kekristenan misalnya. Kekristenan di sini pengertiannya lebih cultural ya. Lebih cultural. Jadi ya. family values gitu ya, nilai-nilai yang perkawinan. Oke. Ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang antik, sesuatu yang arkaik, sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan zaman. Ya, tradisional. Tradisional. Bahkan ada perkembangan yang juga mencemaskan bagi mereka, misalnya ada seorang yang berdoa di luar klinik aborsi, jaraknya sekitar 20 meter. Ini di Amerika ya? Ini di Inggris. Oh, di Inggris. Di Birmingham ini. Oke. Dan ada orang tua umurnya 70-an, dia ini berdoa untuk bayi yang diaborsi. Saudara masih kerabatnya di klinik itu, dan dia doanya itu 20 meter dari rumah sakit ini, dari klinik ini, dan doanya diam saja, silent prayer, ditangkap polisi dan diadili, meskipun akhirnya dilepaskan ya. Nah, atas tuduhan dia melakukan ancaman kira-kira. Itu mengancam. Ya. Mengancam klinik aborsi. Padahal yang dia lakukan ya doa diam saja. Nah, jadi di satu pihak mereka ini disuruh multikultural, disuruh inklusif, menerima imigran, dan imigran ini membawa nilai-nilai baru dari negeri asalnya yang kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang norak kan. Kadang-kadang juga menjengkelkan. Ya. Tapi di pihak yang lain budaya asli mereka sendiri dimusuhi gitu. Nah, itu kan perasaan seperti ini sudah saya membaca sudah lama. Ya. Sehingga orang-orang tradisional di Barat ini merasa mereka ini on defense. Mereka ini bertahan terus. Disuruh toleran terus. Ya. Loh, kami ini host gitu ya. Kami ini tuan rumah. Kok malah diinjak-injak gitu. Perasaannya begitu. Perasaan begitu. Sementara banjir imigran itu terus-menerus. Dan bahkan seolah-olah dalam pandangan mereka, imigran ini seperti didorong masuk. Jadi ada pandangan di kalangan kanan ini bahwa imigrasi ini tidak sekedar hanya alamiah saja. Ini seperti di-engineer, direkayasa supaya mereka masuk rame-rame. Kalau di Amerika jelas itu terjadi pada kasus pemilu kemarin yang terakhir di tahun 2024, di mana orang-orang Republikan menuduh bahwa sengaja Partai Demokrat di sana membiarkan imigran dari Meksiko masuk ke Amerika dalam jumlah yang besar sekali supaya mereka milih Partai Demokrat supaya mereka bisa menang. Karena berdasarkan aturan pemilu di Amerika, aturan itu beda-beda antara negara bagian kan? Negara bagian tertentu itu ada yang nggak perlu atau malah nggak boleh mengeluarkan ID ya. ID kan. Jadi saya bisa paham bahwa mereka ini punya masalah yang serius dengan isu imigran ini ya. Ini satu contoh saja Mas Sahal. Banyak contoh-contoh yang lain dalam isu tentang kebijakan terkait dengan climate change. Itu juga mereka punya keberatan yang sudah dikemukakan lama.
Tapi suara kaum kanan ini selalu oleh MSM, mainstream media atau legacy media istilah Legacy mereka. media. Legacy media itu kalau di Amerika misalnya New York Times, Washington Post gitu ya. Media-media utama, media besar lah ya. Besar ya. Nah, oleh media-media mainstream ini, suara-suara kaum kanan ini selalu diremehkan. Ini kan hanya suara kaum far right. Ya. Kaum kanan jauh yang neofasis kayak gitulah. Jadi mereka ini didismiss, diremehkan gitu. Nah, mungkin suara mereka bisa diremehkan sementara waktu, tapi lama-lama ketika terjadi akumulasi isu ini terus-menerus ya, isu imigran, isu climate change, isu gender. Juga isu itu, gender terutama juga soal transgender kan? Ya. Wokeism gitu ya. Di Amerika. Jadi ada yang disebut dengan gejala itu woke atau wokeism. Woke itu artinya terbangun. Jadi orang yang menyadari ketidakadilan struktural berdasarkan teori teori tentang rasisme teori mengenai ketidakadilan struktural ini. Orang yang menyadari ketidakadilan struktural berdasarkan cara pandang teori ini dianggap dia mengalami pencerahan, kayak Buddha. Lalu disebut woke itu. Lalu timbul istilah wokeism. Nah, wokeism ini kemudian menimbulkan kejengkelan juga di kalangan orang-orang Amerika biasa. Nah, mula-mula mereka ya dianggap keberatannya ini dianggap sesuatu yang sepele. Nah, begitu ada pemilu kemarin terakhir di Amerika itu, tahun 2024, November, itu perubahan terjadi luar biasa kan. Jadi banyak orang yang selama ini itu partainya Demokrat, kemudian pindah kepada Partai Republik. Karena mereka merasa bahwa kaum Demokrat ini itu terlalu menekankan politik identitas. Yang disebut dengan politik identitas di sini adalah politik berdasarkan tadi itu ras, gender. Jadi orang itu dinilai bukan berdasarkan kemampuannya, individunya, tapi karena kamu warna kulitnya apa. Meskipun ini politik identitas yang baru ini sebetulnya politik identitas yang dikerjakan dalam kerangka ingin menegakkan keadilan. Afirmatif multikulturalisme itu. In the name of multikulturalisme, kemudian mereka membuat kebijakan-kebijakan yang justru menonjolkan aspek identitas. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat Amerika dan juga di Barat ya. Misalnya di Jerman, pemilu terakhir itu sebetulnya kemenangan kaum konservatif. Baik konservatif yang menang sekarang, yaitu CDU, Partai Kristen Demokrat di Jerman itu, CDU di tangan calon kanselir yang sekarang ini, saya lupa namanya, itu tidak seperti sebelumnya ketika di bawah Angela Merkel. CDU di bawah Angela Merkel pro-imigran. CDU sekarang ini anti-imigran. Karena mereka kalau tidak membawa isu imigran, kalah oleh AfD. AfD ini partai kanan Jerman yang dianggap pro-Nazi. Kemarin AfD di Jerman mendapatkan suara signifikan sekali, 20%. Itu gede banget, jauh di atas partai hijau, partai kiri, The Link, partai SPD, partai kirinya Jerman. Itu di atas itu semua. Kenapa itu semua terjadi? Ya karena orang sekarang mulai jengkel dengan diabaikannya aspirasi penduduk lokal yang ketika mereka keberatan dengan kaum imigran dianggap kamu ini fasis gitu. Jadi mereka nggak didengarkan aspirasinya itu ya. Nah, inilah menurut saya konteks kebangkitan kaum kanan sekarang ini. Dan tadi sebelum kita taping juga tadi kita Gus Ulil cerita tentang misalnya yang terjadi bukan hanya di Jerman tapi misalnya di Rumania gitu misalnya. Betul ya. Di Rumania. Maksudnya di berbagai belahan ini memang terjadi ini bangkitnya kaum kanan ini. Jadi kaum kanan ini sebetulnya saya seperti saya tulis dalam Kompas itu, saya punya problem juga dengan kaum kanan ini, terutama dalam isu Palestina dan Islamofobia. Mereka ini punya terus serang kaum kanan di Eropa dan di Amerika. Mereka ini punya kebencian kepada orang Islam. Karena Islam di sana kan imigran. Kan mereka benci kepada Islam. Dan kadang-kadang mereka juga mendukung orang-orang yang benci Islam. Seperti kasus di Swedia kalau nggak salah, atau di Swedia kan ada orang pengungsi dari Irak
yang membakar Quran dan dibunuh kemarin. Betul, betul. Nah, mereka menganggap bahwa tindakan ini ya tindakan mengancam kebebasan. Jadi kebebasan mereka yang mereka maksudkan adalah kebebasan untuk menyerang Islam. Ini memang rumit memang. Ya, nah, tapi sikap saya begini, di luar isu Islamofobia dan isu Palestina, dalam dua isu ini saya tidak suka dengan kaum kanan ini. Tapi di luar isu itu, menurut saya ada aspirasi-aspirasi mereka yang bagi saya valid. Misalnya soal imigran tadi itu ya. Memang ya kita sekarang kita bandingkan aja ke kita lah. Kalau seandainya di Indonesia ada imigran dalam jumlah besar sekali, terus mereka ini kita kasih kesempatan yang leluasa atas nama multikulturalisme misalnya, mereka harus kita hormati. Tapi setelah kita hormati, kemudian mereka melakukan sesuatu yang kemudian ingin merusak kultur setempat gitu loh, atau budaya setempat. Ya pasti kita marah lah. Kita bisa merasakan kemarahan orang Barat terhadap kaum imigran ini karena isu itu sebetulnya. Jadi sementara kebudayaan mereka itu dilecehkan, baik oleh media resmi mereka sendiri, karena itu dianggap Kristen itu sisa-sisa abad pertengahan, pra-pencerahan. Pokoknya inilah, pra-enlightenment. Pra-enlightenment gitu kan. Di sisi yang lain, mereka disuruh menerima pra-enlightenment yang datang dari negeri-negeri ketiga ini. Jadi gini, dulu ketika kita mengikuti perdebatan tentang universalisme versus partikularisme, gitu kan, debat mengenai HAM misalnya, ya, apakah kita ini harus mengikuti nilai-nilai universal atau menghargai juga nilai-nilai lokal? Dulu ketika kita berdebat tentang isu ini di era Orde Baru, terus di era reformasi awal kan, konteksnya adalah nilai-nilai universal ini di bawah Barat. Nilai-nilai partikular itu di luar Barat. Afrika, Asia, Amerika Latin, Asia Selatan atau Asia Tenggara. Asian values, kayak gitu kan. Jadi yang disebut dengan nilai-nilai universal selalu identik dengan Barat. Pertempuran itu antara Barat dengan Timur, kira-kira gitulah kalau mau diringkaskan. Sekarang tidak. Pertempuran itu terjadi di Barat sendiri. Jadi pertengkaran antara kaum globalis, yang mereka sebut orang-orang Republikan atau orang kanan di Amerika, orang globalis, yang contohnya adalah... Kok Republikan? Orang Demokrat? Orang Republikan. Orang Republikan menganggap orang-orang globalis ini... Yang menganggap ini Republikan menganggap mereka ini kaum globalis. Iya, orang-orang globalis yang contohnya seperti Bill Gates. Pendiri World Economic Forum seperti Klaus Schwab dan seterusnya itu. Mereka menganggap orang-orang ini, orang-orang Barat sendiri itu kan. Mereka ini orang Barat, tapi dikritik oleh orang Barat sendiri, yaitu orang-orang Republikan, orang kanan, yang menganggap bahwa orang-orang globalis ini mau membuat satu tatanan dunia yang dikuasai oleh segelintir orang yang tidak dipilih oleh warga negara. Mereka ini, istilah mereka unelected bureaucrat. Para birokrat-birokrat yang tidak dipilih, kemudian mereka membuat kebijakan yang dampaknya real mengenai warga negara. Nah, contoh yang sering mereka jadikan kasus adalah soal COVID. Jadi orang-orang Republikan di Amerika itu kan mereka paling tidak suka dengan kebijakan memakai masker. Ya, itu terkenal sekali itu. Mereka anti kebijakan masker itu. Kita nggak usah nanya kenapa, karena itu lama itu nanti perdebatannya. Tapi intinya bahwa begini, mereka punya argumen yang bagi saya valid. Begini, kebijakan tentang penggunaan masker itu kebijakan yang dibuat oleh WHO. Jadi berdasarkan berdasarkan sains itu, the so-called science, kemudian dirumuskan kebijakan bahwa untuk menangkal COVID harus pakai masker. Kebijakan ini dibuat oleh WHO. WHO kemudian di-endorse oleh pemerintahan nasional. Tapi pertanyaannya, WHO ini siapa? Itu kata mereka. Mereka ini kan bukan orang-orang yang duduk di WHO, kan bukan orang-orang yang dipilih melalui pemilu. Kok tiba-tiba mereka merumuskan kebijakan yang tidak nanya-nanya kita, tiba-tiba bikin kebijakan yang pengaruhnya global. Ini contoh yang bagus bagi untuk menjelaskan tentang posisi antara kaum globalis dengan kaum nasionalis yang kepingin melindungi kepentingan nasional. America First tadi itu ya.
Nah, sentimen tentang negaraku dulu yang penting, yang lain nanti dulu. Ini sekarang lagi menguat di mana-mana memang. Karena selama 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir sejak era Obama ya, ini kan kebijakan-kebijakan yang kemudian disebut dengan rule-based international order atau liberal order ya, tatanan liberal internasional. Itu memang dominan sekali. Yang salah satu cirinya tadi itu, ada institusi-institusi multilateral yang bersifat global, diisi oleh birokrat yang tidak dipilih melalui pemilu, kemudian mereka bikin kebijakan yang harus diikuti oleh pemerintahan nasional. Yeah. Contoh yang lain soal climate change misalnya. Mereka misalnya PBB mempunyai lembaga yang mengurusi perubahan iklim namanya IPCC. Nah, IPCC ini diisi oleh para saintis. Mereka kemudian memutuskan bahwa berdasarkan temuan sains bahwa harus ada kebijakan untuk menyetop pemanasan global. Dirumuskanlah kebijakan tentang net zero emission. Nah, berdasarkan kebijakan net zero emission ini dibuat kebijakan-kebijakan nasional. Misalnya macam-macam pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, carbon trade, perdagangan karbon dan seterusnya. Yang oleh orang-orang kanan ini dipertanyakan, mereka ini kok membuat kebijakan seperti ini, itu atas mandat siapa? Nah, biasanya kaum tanda kutip globalis ini, mereka akan menggunakan sains sebagai justifikasinya. Kami merumuskan semua ini berdasarkan sains. Nah, persis di sini masalahnya. Sekarang yang disebut dengan sains itu menjadi perdebatan. Apakah sains itu netral dari politik, istilah mereka politik wokisme ini? Makanya sekarang ini isu tentang kenetralan sains menjadi persoalan besar. Karena yang disebut dengan sains itu sekarang ini misalnya dalam isu climate change ya, para saintis di dalam IPCC mengatakan 97% saintis di dalam lingkungan para ilmuwan ahli lingkungan ini, mereka sepakat bahwa terjadi climate change dan penyebabnya manusia. Penyebabnya adalah karena adanya pembuangan gas rumah kaca, emisi ini. Pertanyaannya adalah mereka yang kaum kanan ini, sejak kapan sains diputuskan dengan suara? Dengan voting. Dengan voting. Loh, kalau sains diputuskan dengan voting, dulu Galileo Galilei itu kalah. Karena dia sendirian di tengah konsensus pada zaman itu yang tidak setuju dengan teori dia. Tapi toh akhirnya dia yang menang. Karena kebenaran saintifik bukan kebenaran elektoral. Betul. Dan saya kira mereka punya poin yang kuat di sini. Nah, jadi sekarang ini yang disebut dengan sains itu jadi pertengkaran sekarang. Sesuatu yang contested ya. Sains yang mana? Karena ternyata sains di sini yang disebut sains adalah kesepakatan para saintis. Jadi yang disebut sains di sini adalah kesepakatannya, bukan materi sainsnya sendiri gitu. Nah, sementara kalau sainsnya sendiri itu kan ya sains, satu orang berpendapat bisa benar mengalahkan yang lain. Jadi ini bisa disebut oligarki sains. oligarki epistemik oligarki gitu. Nah, salah satu isu lain yang jadi perdebatan adalah selain climate change ya, sains yang berkaitan dengan soal gender. Saya baru mau nanya itu soal itu ya. Soal gender. Misalnya, apakah secara sains seks atau kelamin itu hanya laki-laki perempuan atau banyak? Ini sekarang perdebatan ini menjadi perdebatan yang seru sekali. Dan yang menarik Mas Sahal ya. Jadi kemarin itu bagi Partai Demokrat, Kamala Harris dan kawan-kawan, Biden dan segala macam, isu tentang gender ini itu jauh lebih penting bagi mereka ketimbang isu yang real, yang mengenai nasib orang sehari-hari. Makanya Partai Demokrat kemarin itu narasinya secara publik ya dalam kampanye-kampanyenya itu selalu membicarakan soal keadilan bagi orang-orang transgender untuk bisa mengakses toilet, ruang publik, hak bagi mereka untuk bisa melakukan
gender confirmation care. Jadi pengobatan untuk mengkonfirmasi gender yang mereka rasakan. Itu hak mereka. Sementara isu ini tuh isu elit sebetulnya. Isu yang dirasakan oleh masyarakat adalah inflasi yang meroket, kemudian masalah imigran kan. Itu semua tidak menjadi isu penting bagi kaum Demokrat. Makanya sebagian orang-orang Amerika mengatakan bagus sekali. Partai Republik sekarang ini itu adalah Partai Demokrat 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena selama ini Partai Republik itu selalu diidentikan partainya orang kaya. Korporasi besar yang platform politiknya adalah mengurangi pajak untuk memberi keuntungan kepada orang-orang industrialis. Itu kan begitu kan selalu persepsinya kan. Lalu sekarang ini justru yang sementara Partai Demokrat dulu diidentikan dengan partai buruh, blue collar worker dan seterusnya, pekerja kasar lah. Sekarang ini justru kebalik, yang memikirkan nasib para pekerja kasar ini justru kaum Republik. Partai Demokrat ngurusi soal gender, ngurusi soal climate change, soal kayak gitu-gitu. Dan itu implementasi dari kecenderungan globalis dari kalangan kiri, kalangan Demokrat itu juga tercermin dalam kebijakan di korporasi ya Gus ya. Betul. Jadi misalnya ada yang Gus Ulil pernah cerita bagaimana korporasi tertentu korporasi itu diminta untuk menerapkan sebuah standar tentang ada indeksnya gitu ya. Bisa dijelaskan lagi Pak? Jadi ketika saya mengatakan ini itu banyak orang nggak percaya ya. Sebetulnya politik kaum kiri dalam pengertian ini, woke ini ya, itu mereka menang di Amerika di era Biden kemarin. Dan juga di era Obama. Menangnya dengan cara apa? Mereka berhasil menyusupkan semacam kebijakan yang itu harus diikuti oleh para korporasi. Misalnya mereka buat indeks ya, namanya DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Equity bukan equality ya, equity. Karena itu beda. Bagi mereka equality itu bukan ideologi liberal atau ideologi yang kanan. Equity itu ideologi yang kiri, yang progresif. Jadi mereka menerapkan namanya prinsip tentang diversity, equity, inclusion. Artinya adalah bahwa perusahaan itu disebut perusahaan yang sehat kalau mereka memenuhi indeks DEI. Dan mereka berhasil itu membuat indeks ini, memaksakan ini kepada perusahaan-perusahaan. Dan juga kepada kantor-kantor pemerintah juga. Jadi kalau kamu tidak memenuhi standar atau indeks DEI ini, kamu kehilangan semacam poin. Misalnya tidak memenuhi itu kalau misalnya karyawannya mayoritas putih gitu ya. Tidak ada orang kulit hitam, tidak ada orang India, tidak ada orang Asia gitu. Itu poin DEI kamu merosot. Nah, kalau poin DEI merosot, kamu tidak bisa mendapatkan perlakuan yang dapat keuntungan, privilege. Misalnya kamu bisa mengakses financing, pembiayaan, perbankan atau skema-skema yang lain. Nah, jadi ini ada perusahaan-perusahaan yang terpaksa mereka mengadopsi indeks ini supaya mereka dapat poin. Nah, mula-mula ini dianggap sebagai affirmative action yang positif, membela orang-orang minoritas. Lama-lama kebijakan ini kebablasan memang. Kemudian seperti memaksakan persentase tertentu dari kaum minoritas ini mengorbankan meritokrasi. Dan sekarang jadi isunya jadi kemana-mana. Ini ada orang diangkat sebagai karyawan hanya karena memenuhi poin DEI. Makanya disebut sebagai DEI hire. Dia diangkat sebagai karyawan karena faktor poin DEI. Dan ini jadi perdebatan besar di Amerika. Dan kemudian lama-lama membuat orang jadi merasa terdiskriminasi balik. Orang-orang yang selama ini punya, terutama orang-orang Asia. Orang-orang Asia yang punya performan yang bagus dalam matematika, sains ya, mereka ini kemudian tersingkirkan karena poin DEI ini. Jadi orang-orang ini dianggap orang-orang Asia yang unggul dalam bidang sains ini. Asia di Amerika ya? Asia di Amerika. Ya. Mereka dianggap
ya ini kelompok yang sudah over represented. Iya. Kami udah cukup lah masuk. Cukup lah. Sekarang giliran orang bodoh. Yang orang. Nah, jadi akhirnya mereka jengkel kan. Nah, akumulasi kejengkelan ini terus menerus kan, meledak. Ya saya nggak bisa cerita, ada kasus-kasus yang memang ya skandal dan nggak pantas diceritakan dalam forum seperti ini. Ada skandal memang. Nah, akhirnya meledak sebagai perasaan kolektif dan itu diungkapkan dengan tadi itu make America great again itu kan MAGA dan make America healthy again MAHA. Nah, sekarang sentimen itu juga berkembang di Eropa juga. Kaum kanan ini mulai juga dominan atau mulai muncul ya karena itu mereka perasaannya selama ini didismiss. Sementara itu valid gitu loh. Nah, pelajaran apa yang kalau mau kita terapkan ke Indonesia Mas Sahal ya? Ya, apa yang disebut sebagai kaum globalis ini? Kesan saya memang arogan, Bang. Nah, ini menarik nih soal globalisme dan arogansi. Ini pertanyaannya kemudian apakah ini side effect atau inherent di dalam kecenderungan globalisme ini? Saya mau lebih mengkonkretkan gini, Gus. Kan tadinya ini kalau kita runut perkembangan mutakhir sekarang wokeism segala itu kan tadinya kan tahun 60-an 70-an kan ada identity politics dengan munculnya pentingnya inklusi terhadap kaum kulit berwarna di Amerika kan. Tadinya kan dominan putih. Terus ya oke ada inklusi yang selama ini dimarginalkan. Ada Martin Luther King kan? Ya, itu. Kemudian, nah politik identitas berdasarkan ini muncullah kemudian multiculturalism, multicultural studies lah atau ini kan kecenderungannya kemudian dia mengeras lama-lama ya politik yang berdasarkan ras, kemudian gender atau apa itu ethnicity atau apa mengeras menjadi bukan lagi merit basisnya, bukan lagi individu, tapi justru satuan-satuan ini. Satuan-satuan komunitas. Satuan-satuan komunitas yang kemudian berdampak kepada merepress individu-individu yang karena mereka misalnya bukan bagian dari komunitas ini mereka tersingkir, gitu kan. Nah, kemudian sekarang muncul gejala misalnya wokeism, di mana mereka dengan sangat powerful bisa menerapkan cancel culture lah, bisa membikin orang itu bahkan orang seperti siapa itu yang pengarang Inggris J.K. Rowling aja bisa dihujat habis gara-gara melawan pandangan mereka. Nah, ini kecenderungan yang tadi Gus Ulil bilang bahwa multikulturalisme yang kemudian berdampak kepada arogansi, ini kenapa seperti itu gitu? Arogansi dalam arti kemudian menimbulkan persepsi ya, kok mereka tidak lagi berdasarkan meritokrasi, berdasarkan individu, tapi berdasarkan unit-unit atas nama multikulturalisme itu gitu. Itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi cancel culture ini dari mana munculnya? Kenapa mereka punya perasaan holier than do? Nah ini kan arogansi di sini kan. Kami ini lebih demokratis, lebih civilized, lebih rasional, lebih soleh ketimbang kalian. Kalian ini yang kaum politik kanan ini basisnya itu masa lalu, tradisi dan seterusnya. Jadi ini arogansi dalam arti holier than thou ini. Tapi yang di sisi lain kan bagi kalangan di luar Amerika ya, itu kan banyak yang mendapatkan keuntungan melalui program multikulturalisme gitu misalnya. Ya misalnya gini lah. Sekarang ini kan The Dodge kan sangat aktif memangkas yang eksesif budget dari DI itu kan. Iya, DI ya. Nah, itu kan dampaknya kan kemudian sejumlah kebijakan yang membantu kalangan di luar Amerika ya, soal-soal multikulturalisme itu kan terdampak gitu. Jadi ada kayak pedang bermata dua atau bagaimana? Gimana Gus Ulil menjelaskan itu? Di satu sisi bisa holier than thou, sentimen arogansi tadi. Di sisi lain, ini ini kan menguntungkan juga kalangan
kalangan di luar Amerika ya. Ya, kalangan kebijakan dunia ketiga lah. Iya, dunia ketiga itu bagi kita pun USAID kan membantu sekali. Membantu gitu loh. Ya. Jadi gimana Gus Ulil melihat segi itu? Kalau soal arogansi itu begini Mas Al. Ya, memang teori-teori mengenai multikulturalisme, teori-teori tentang yang kemudian disebut dengan wokeism itu, teori mengenai ketidakadilan struktural karena adanya rasisme ini semua. Ini kan teori-teori yang mula-mula berasal dari kalangan akademia, kalangan perguruan tinggi, dan berasal dari kalangan orang-orang yang pikirannya canggih sekali lah. Bahasanya rumit seperti Judith Butler, kayak gitu-gitulah. Atau itu Edward Said, kayak gitu. Ini kan orang-orang yang Gayatri Spivak, ya, dan seterusnya. Nah, orang-orang ini kan orang-orang yang memang pikirannya maju sekali dan mungkin memiliki teori yang canggih mengenai bagaimana mengatur masyarakat yang adil ya. Lalu mereka membawa teori-teori yang advance ini. Dan mereka ini kan orang-orang yang mengajar di perguruan tinggi yang kelas atas atau yang disebut dengan Ivy League gitu. Di Harvard, di Brown, di Princeton, di Yale, di Columbia dan seterusnya. Nah, orang-orang ini saya bisa paham sih. Mereka ini ketika melihat orang-orang kulit putih yang masih bicara soal nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai keluarga, orang-orang Kristen yang dari daerah selatan seperti South Carolina, yang masih taat kepada tradisi gitu loh, yang masih menganggap menggunakan energi fosil itu penting. Ini dianggap ini kalian kayak masa lalu gitu. Rendah sekali kan. Jadi saya bisa merasakan betapa mereka ini melihat orang-orang kulit putih yang tradisional ini itu kayak kayak inferior ya. Nah, di pihak lain orang-orang African American yang di Amerika, mereka mengembrace, mereka menyambut dengan positif teori-teori baru ini karena membela mereka kan. Jadi mereka ini kemudian menjadi bagian dari kelas elit yang bergelut dengan ide-ide besar ini. Sehingga mereka juga dianggap oleh orang-orang kulit putih ini bagian dari geng orang-orang yang terdidik, yang arogan ini. Orang-orang yang arogan ini. Jadi kita bisa merasakan di sini ada sentimen anti orang-orang terdidik dari kalangan perguruan tinggi kelas atas di Amerika, Ivy League, Harvard dan segala macam itu. Karena bagi mereka perguruan tinggi yang besar ini itu sudah menjadi semacam ladang persemaian yang mereka sebut dengan virus wokeism ini. Nah, jadi mereka kemarahannya terhadap universitas ini. Ya, mereka ada sentimen yang kurang positif terhadap kalangan terdidik dari perguruan tinggi yang bergengsi ini. Jadi di satu pihak ini ada arogansi ini karena memang arogansi ini timbul dari fakta bahwa teori-teori besar ini dirumuskan oleh orang-orang pinter. Berhadapan dengan pemilih Partai Republik yang desa-desa. Yang kalau misalnya dalam mata kuliah antropologi itu masih memakai pendekatan tahun berapa. Sementara yang ini kan pakainya kan Edward Said. Masih pakai Margaret Mead dari tahun 30. Iya, betul. Jadi ini kalian ini orang-orang masa lampau itu. Jadi kayak di-dismiss begitu, diremehkan begitu. Nah, tapi di pihak lain memang betul kata Anda tadi. Teori-teori yang multikulturalisme ini memang membela kaum minoritas, kaum imigran, kaum kulit berwarna, orang Asia, orang India, orang Meksiko, orang Hispanik, the subaltern. Ya. Mereka dibela memang. Nah, coba masalahnya adalah satu, pada level membela itu masih oke, tapi ketika menjadi kebijakan real di dalam pemerintahan, di dalam hiring, mengangkat karyawan, kemudian mengangkat profesor di kampus ya. Kemudian menimbulkan dampak-dampak yang tidak menyenangkan, yaitu bahwa
kami juga orang-orang kulit putih merasa didiskriminasi balik. Dan itu perasaan itu tidak bisa diingkari itu. Ada orang-orang yang merasa kompeten, qualified, tapi tidak bisa di-hire, diangkat sebagai karyawan, karena kalau dia diangkat nanti perusahaan tidak memenuhi poin DEI. Jadi, nah ini akumulasi pengalaman yang bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun bisa diredam pada masa Obama, pada masa Trump periode pertama, pada masa Biden. Tapi lama-lama mereka melihat ini dampaknya kemana-mana. Masalah imigran misalnya itu kan luar biasa ya dampaknya. Sehingga kayak bisul ini pecah. Ketika sudah pecah, ya sudah. Kemudian dampaknya kemana-mana itu. Jadi menurut saya teori tentang multikulturalisme yang membela minoritas itu sendiri tidak soal. Tapi ketika dipraktekkan sebagai kebijakan dan menimbulkan diskriminasi dalam bentuk yang lain, di situ masalahnya. Dan itu yang terjadi di Amerika gitu ya. Di Amerika. Dianggap sebagai dipersepsikan itu yang terjadi di Amerika oleh kalangan pemilih Trump dan seterusnya. Betul. Gitu ya. Jadi menurut saya fakta seperti ini perlu juga menjadi koreksi bagi orang-orang yang selama ini menggunakan teori-teori multikulturalisme itu. Nah, kalau kaitan antara multikulturalisme dengan wokeism itu, apakah menurut Gus Ulil itu sesuatu yang inheren atau enggak? Gini maksud saya, orang yang menjadi pembela multikulturalisme, apakah dengan niscaya dia akan terjatuh kepada sebuah gerakan yang misalnya kalau enggak seperti mereka, itu adalah inferior, itu adalah sesuatu yang enggak perlu didengerin, mereka tidak punya kecanggihan berpikir atau kecanggihan peradaban dan seterusnya. Apakah itu niscaya atau enggak? Maksudnya gini, orang bisa nggak sih orang menjadi pendukung multikultural tapi tidak wokeism gitu misalnya? Ada sih, ada. Saya nggak tahu jumlahnya ya. Tapi ada orang-orang yang mengikuti atau mengembangkan atau mendukung teori-teori mengenai multikulturalisme, mengenai yang disebut dengan CRT, Critical Race Theory. Ya, Critical Race Theory ini teori yang sangat khas sekali dikembangkan oleh para filosof-filosof kulit hitam di Amerika. Betul. Mereka mengikuti teori ini, tapi mereka juga tidak terjatuh kepada wokeism. Contoh yang bagus kalau saya bisa memberi contoh adalah sarjana Muslim kulit hitam Amerika yang terkenal, Sherman Jackson. Dia tidak wokis dia. Kenapa saya tahu begitu ya? Saya ikuti ceramah-ceramahnya. Dia sangat hati-hati betul, tidak mau terjatuh kepada jebakan wokeism. Jadi ini Profesor Sherman Jackson yang saya kagumi juga karena esainya bagus sekali. Bahasa Inggrisnya keren banget. Dan juga tesisnya juga tentang Islamic secular itu. Betul ya, gitu. Bagus sekali Islamic secular itu. Nah, jadi tidak semua orang yang mengikuti teori-teori tentang multikulturalisme, teori-teori kiri ini ya, mereka woke ya. Tapi memang sebagian atau kesan yang menonjol di permukaan orang-orang yang mengikuti teori-teori progresif seperti ini itu memang ya woke pada seperti itu dua sisi dari koin yang sama. Betul, nah, salah satu ciri dari wokeism adalah karena dia ini sudah mirip seperti sebuah ideologi ya, mereka tidak bisa mentolerir keberadaan pikiran-pikiran lain yang berbeda. Nah itu. Di-cancel oleh mereka. Jadi sekarang ini di Barat ada situasi yang betul-betul absurd. Misalnya sekarang ini ada perdebatan di sana. Seks itu, kelamin itu ada berapa? Nah, orang yang mengatakan bahwa seks itu hanya laki-laki dan perempuan. Orang yang mengatakan begini, itu bagi orang yang woke ya, akan dianggap dia ini bigot, transfobik, atau bahkan homofobik. Nah itu, betul. Itu. Dia benci manusia. Pelebelan itu yang pelebelan itu. Kan? Jadi misalnya, makanya salah satu, ini isu soal gender ini tidak main-main loh. Kalau saya mengatakan salah satu alasan kemenangan Trump adalah salah satunya, karena ada politik tentang gender ini. Makanya salah satu keputusan kepresnya Trump, kan ada 200 sekian executive order ya, itu adalah ada keputusan tentang seks itu hanya laki-laki dan perempuan.
bagi kita lucu kan? Iya, betul. Ya memang laki-laki dan perempuan so what gitu loh. Tapi ternyata itu konteksnya adalah yaitu perdebatan yang luar biasa di Barat sekarang, bahwa yang disebut dengan bukan gender loh ya, seks. Seks, betul. Ini kalau gender sudah jelas, gender itu memang apa ya, apa istilahnya itu construction, ya, dibangun oleh orang. Enggak, seks yang dalam pemahaman lama itu natural, itu oleh sebagian kalangan-kalangan yang mengembangkan ideologi woke ini, itu seks itu juga fluid. Ya. Jadi yang fluid bukan hanya gendernya, tapi seksnya pun juga fluid. Kalau gender itu kan misalnya peran-peran sosial kan. Iya, itu kan kayak bukunya Arif Budiman yang pembagian kerja secara seksual. Ya. Karena kamu perempuan, maka tugasmu hanyalah di rumah gitu, masak apa. Kerja nggak boleh. Kerja nggak boleh. Nah, itu kan ketidakadilan yang muncul karena gender, gitu kan. Nah, ini bukan hanya gender yang dianggap sebagai konstruksi. Teori Arif Budiman itu teori Arif Budiman udah outdated itu. Udah outdated ya, udah obsolete ya. udah nggak kepake. Tapi itu buku bagus loh menurut saya, itu sebagai pengantar zaman padahal tipis dulu ya. Iya, dengan sangat khas Arif lah ya. Iya, khas Arif Budiman. Jadi sekarang seks pun dianggap sebagai fluid. Lalu ada perdebatan, what is a woman? Apa yang disebut dengan perempuan itu? Itu ya. Nah, inilah perdebatan yang kemudian membuat banyak orang jengkel ya. Kenapa kok ini dipaksakan? Memang betul-betul dipaksakan karena ada beberapa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah negara bagian tertentu misalnya yang menguntungkan atau pro kepada politik gender ini. Misalnya sekarang perdebatan lagi berlangsung di negara bagian Maine ya, di New England ya. Daerah tempat saya dulu tinggal di Boston itu dekat situ. Di Maine itu ada perdebatan sekarang Mas Al. Gara-garanya ada seorang murid SMA di sana yang dia ini laki-laki. Nah, dia atlet lari maraton. Nah, waktu dia laki-laki itu prestasinya itu nggak menonjol. Ya nomor 4 itu rankingnya ya. Terus kemudian tiba-tiba belakangan dia merasa sebagai perempuan, transisi sebagai perempuan, disebut sebagai female transgender. Jadi perempuan yang transgender, aslinya laki-laki. Kemudian dia dibolehkan ikut lari cabang perempuan. Menangan. Wah, geger sekarang ini. Geger sampai ada seorang anggota DPR negara bagian Maine yang perempuan yang protes ini dan kemudian karena negara bagian Maine itu negara bagian yang dominan Demokrat, biru kan. Jadi parlemennya dikuasai Demokrat. Ini ada satu anggota DPR di Maine, perempuan yang protes ini, kemudian disensor, dia nggak boleh lagi ikut sidang. Geger sekarang di Amerika ini. Jadi memang isunya itu betul-betul yang. Nah, jadi intinya gini, orang-orang Amerika tuh sekarang aneh. Loh, dulu Partai Demokrat itu ngurusi hal-hal yang real, pekerja, soal kebutuhan sehari-hari orang bisa bayar bil atau tidak, bayar rekening listrik atau tidak, begitu. Nah, kok sekarang yang diurus soal gender? Jadi mereka, makanya sebagian orang mengatakan bahwa Partai Republik sekarang ini adalah Partai Demokrat 10 tahun yang lalu. Ya. Karena Partai Republik sekarang dikuasai oleh orang-orang woke yang terobsesi, terfiksasi oleh isu-isu identitas. Sementara isu real masyarakat kecil nggak diurus itu. Atau mereka menganggap itu tidak penting lagi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa politik kanan itu muncul, bangkit itu. Karena akumulasi perasaan mereka selama ini dianggap tidak penting. Nah, ini saya mau kembali ke soal politik kanan ini. Kembali ke tulisannya Gus Ulil tentang bangkitnya politik kanan ini. Nah, ini dampaknya apa ini terhadap baik di Amerika sendiri, ya di Barat sendiri maupun di kita, gitu ya. Di kita tuh maksud saya di luar Amerika ya, khususnya di Indonesia. Misalnya gini, tadi soal kan Trump, yang istimewa dari Trump, yang membedakan Trump sekarang dengan Trump sebelumnya kan dia menggandeng Tech Bros kan, Elon Musk, yang kemudian mendapatkan kepercayaan dari Trump yang luar biasa untuk bikin yaitu The Doge gitu kan. Dan itu kan yang banyak yang dia pangkas itu kan kebijakan-kebijakan terkait The Day
itu kan bukan kebijakan, budget terkait ya. D yang hubungannya dengan USAID misalnya. Nah ini kan kemudian berdampak kepada sejumlah negara lain kan, termasuk Indonesia misalnya. Saya nggak tahu seberapa jauh itu dampaknya kepada LSM gitu misalnya, yang memperjuangkan isu-isu minoritas, isu-isu kaum yang marginal lah ya, yang itu juga real sebenarnya gitu. Jadi dampaknya apa terhadap belahan lain. Terus yang juga tidak kalah menarik saya kira terkait dengan dampak ya, itu adalah tadi Gus Ulil sudah menyebut ya bahwa politik kanan ini kan dalam di luar soal mereka itu punya menyuarakan bahwa kami ini kok malah terdiskriminasi sebagai tuan rumah, tapi kok maksudnya orang di kulit putih sebagai warga negara sana kok terdiskriminasi. Tapi di sisi lain kan mereka juga punya pandangan-pandangan yang misalnya Islamofobia, terus Palestina gitu ya. Itu gimana gitu? Karena saya tahu Gus Ulil kan sangat vokal tuh menentang genosida dan juga menentang kelompok yang ini membela Israel tanpa reserve gitu misalnya. Dan juga kritiknya kalangan kaum kanan terhadap akademia ya, terhadap elit, universitas elit yang dianggap sebagai pro multikulturalis yang kebablasan itu juga bisa diterapkan kepada pandangan mereka terhadap Israel kan? Kan ini persepsi yang sudah lama dikemukakan bahwa kalangan pro Palestina itu termarginalkan di universitas misalnya kan, atau di mainstream media di Amerika dan seterusnya. Dengan alasan antisemitisme dan seterusnya ya. Terus kemudian juga soal Islamofobia ya, karena kan Islam diidentikan dengan radikalisme gitu misalnya. Nah ini menurut Gus Ulil gimana nih? Jadi dampak yang dengan kemenangan atau bangkitnya politik kanan dengan isu-isu tadi gimana? Pertama soal dampaknya ini ya, secara global sekarang ini memang pasti ada perubahan besar sekali di dalam cara kita mengurus banyak hal ini. Mengurus banyak hal. Misalnya selama ini kan ada satu kelas pekerja atau kelas elit ya yang bekerja melalui international aid ya. Bantuan internasional. Ya, jujur saja saya dulu juga menikmati international aid ini melalui USAID ya. Dan ini ada ribuan orang, jutaan orang lah yang bekerja karena terkait dengan bantuan internasional ini. Ini semua kan runtuh sekarang ya. Dan isu-isunya juga sebagian kan isu-isu yang penting memang. Misalnya soal vaksinasi untuk Ebola, yang kemudian dikeluhkan oleh banyak orang sekarang itu. Gara-gara Elon Musk mengusulkan pembubaran USAID, ada banyak jutaan anak-anak yang membutuhkan vaksinasi karena penyakit-penyakit tertentu, HIV misalnya, mereka jadi tidak punya kesempatan akses untuk vaksinasi yang murah itu. Nah, memang ada isu-isu seperti itu, Mas Al. Tapi kalau kita lihat atau kita mencoba memahami cara berpikirnya orang-orang kanan ini, ya kami sendiri sekarang di Amerika sedang punya masalah banyak. Kenapa kok kami disuruh mikirin orang lain? Jadi yang bikin jengkel mereka adalah fakta bahwa misalnya yang mereka sering sebut ya, banyak veteran militer di Amerika yang keleleran di sana, jumlahnya ribuan. Kemudian ada banyak orang juga yang susah memiliki rumah ya. Tiba-tiba mereka sekarang ini ada bantuan besar sekali untuk negara lain. Jadi mungkin mereka tidak masalah dengan bantuan internasional, tapi konteksnya bahwa mereka seperti dilupakan dalam negeri. Jadi ini kritik mereka kepada kaum globalis adalah demi kemanusiaan universal, masalah kemanusiaan real di negara sendiri dilupakan. Ini kok agak mirip dengan kritiknya Lekrat tahun 50-an ini ya. Kepada Mani Kebu ya. Iya, betul. Ini orang-orang globalis ini bicara mengenai kemanusiaan universal, bantu ini, bantu itu di mana-mana melalui USAID dan segala macam. Humanitarian aid lah ya. Humanitarian aid ya. Tapi masalah kemanusiaan di negeri sendiri yang real depan mata kenapa nggak dipikirkan? Dan saya kira poin itu poin valid menurut saya. Jadi
ya memang harus dilakukan penelaahan ulang. Apalagi kalau kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh Elon Musk, bahwa sebagian bantuan-bantuan internasional ini ditilap. Ditilap. Ini ada orang-orang yang diuntungkan oleh bantuan internasional ini dan memperkaya diri sendiri. Selama ini nggak pernah dilihat mereka ini. Pertanggungjawabannya nggak transparan. Nah, Elon Musk membongkar ini semua. Jadi dampaknya pasti besar sekali. Tapi saya paham perasaan orang Amerika sendiri sekarang ini yang merasa mereka diabaikan. Negara kami ngurus orang lain, kami sendiri ditelantarkan. Itu sentimen yang saya baca di media sosial, terutama X ya. Mungkin kalau Anda baca di Blue Sky akan lain. Kalau Anda baca di Blue Sky itu biasanya Demokrat yang Demokrat ya, namanya Blue kan. Jadi Blue Sky ini adalah Twitter lama, muncul dengan nama baru namanya Blue Sky. Nah kalau di sana sentimennya lain. Nanti bagaimana Amerika? Pengaruh globalnya akan merosot digantikan Cina. Gitu. Jadi pandangannya beda. Ya, saya nggak tahu mana yang benar ya. Tapi saya kan di sini posisi saya adalah mencoba memahami. Karena saya juga merasa kasihan. Orang-orang kanan yang selama ini didismiss aspirasinya ini. Menurut saya juga nggak fair juga. Ya posisi Gus Ulil kan sebenarnya making sense of. Kan? Memahami. Judul tulisannya juga memahami. Tidak mesti mendukung. Tidak harus mendukung semua gitu ya. Jadi saya itu hanya making sense of ya, memahami saja. Jadi memang saya ya mencoba untuk simpati. Nah tapi isu yang lain tadi gimana soal Islamofobia? Ini kan juga isu yang dampaknya kepada, di satu sisi mungkin mereka sebagai kelompok yang tuan rumah ya, kulit putih yang di sana mulai terancam dengan imigran tadi itu. Tapi di sana kan pandangan-pandangannya tentang Islam itu kan banyak yang ngaco gitu ya. Dan justru misalnya di dalam konteks Indonesia lah ya, narasi memerangi radikalisme, memerangi terorisme itu kan sebagian untuk mengcounter mispersepsi mengenai Islam gitu yang dibawa oleh kalangan luar maupun oleh kalangan sebagian Islam sendiri yang pelaku jihadis atau apa, kan mereka yang menyebarkan mispersepsi tentang Islam kan. Persis, Islam identik dengan jihad dan seterusnya. Nah, tapi kan dengan menangnya kaum kanan ini, kalangan kanan far right ini, itu kan bagaimana ini sebagai pembaca kita bisa mengantisipasi bahwa Islamofobia ini jangan sampai juga kebablasan. Problem kaum kiri ya, kalau dalam istilah Amerika itu kiri, kaum progresif itu. Di Amerika yang umumnya pro Palestina, pro orang-orang imigran Muslim, ya. Problemnya mereka ini adalah mereka ini ketika membela Palestina dan membela imigran Muslim atau membela Islam, itu kalau dalam pandangan saya ya, tidak genuine membela isunya atau membela Islamnya misalnya. Mereka itu hanya menjadikan ini sebagai alat untuk making atau scoring a point. Menciptakan skor melawan kaum kanan di sebelahnya. Jadi kasus Palestina dan kasus Muslim di Barat itu dipakai mereka untuk menghantam orang-orang kanan di sebelahnya. Jadi mereka menggunakan isu Islam bukan karena mereka simpati kepada Islam. Karena kaum kiri sebagian besar juga orang-orang yang nggak percaya agama. Mereka ini malah justru sinis kepada agama. Mereka ini simpati kepada Muslim bukan karena mereka simpati pada Islamnya. Tapi karena mereka menganggap isu Islam ini adalah kartu yang penting untuk scoring a point. Untuk dalam pertarungan dengan kaum kanan, itu mereka bisa memakai isu ini untuk memenangkan pertarungan. Dalam istilah di Amerika sering menggunakan istilah weaponization, pemersenjataan. Jadi weaponization of Islam atau Islamic identity. Jadi tidak ada dorongan yang genuine untuk bersimpati ini. Malah justru kalau bagi saya ya, jalan ke depan yang lebih masuk akal adalah memang kaum kanan ini kaum yang banyak menyimpan Islamofobia. Tapi mereka ini adalah orang yang, tidak semua ya, karena kaum kanan yang ateis juga banyak. Tapi kaum kanan yang saya sebut kaum kanan yang masih memegang tradisi kekristenan, mereka ini tak santri lah. Mereka ini masih percaya kepada agama. Kita bisa mengajak
berdialog dengan mereka lebih genuine. Atas dasar kalau kita beda ya beda. Tapi kalau kita bisa mencari titik temu, ya kita cari titik temu. Tapi bukan motifnya adalah aku ingin pakai kau sebagai bagian dari senjataku untuk melawan musuhku. Jadi, nah begini, saya sendiri pernah untuk pertama kali diundang oleh satu kelompok interfaith di New York. Ini sekitar 3 tahun lalu. Interfaith yang evangelis. Biasanya selama ini forum-forum interfaith yang saya datangi itu interfaith yang kiri lah, yang apa namanya orientasinya memang orientasi yang menganggap agama itu ya penting tapi ya sekedar kita tolerir gitu saja. Nah, saya pernah diundang acara interfaith di New York, diundang oleh kelompok evangelis. Dan yang mengesankan buat saya adalah momen ketika makan siang. Tiba-tiba momen doa bersama sebelum makan. Saya sebagai orang NU merasakan, wah ini saya akrab. Tapi kalau di Amerika kan doa di tempat umum itu kan dianggap apa namanya sesuatu yang anatema itu haram itu bagian dari apa medievalisme abad pertengahan gitu kan. Doa bersama dengan suasana yang sangat religius sekali. Ini saya jarang sekali menghadiri acara seperti ini. Saya melihat bahwa kita bisa berdialog dengan orang-orang kanan yang Islamofobik ini. Ada menurut saya ada harapan. Dan kalau terjadi titik temu akan lebih genuine. Karena kaum kanan ini ketika bisa bertemu dengan kita, orang Muslim misalnya, pertemuannya bukan dalam kerangka pemersenjataan, weaponization. Karena mereka ini kelompok kanan yang pengen reaching out Muslim, itu mereka yang masih percaya agama. Percaya agama. Ya. Kalau kaum kiri kan tidak, mereka itu sudah nggak menganggap agama penting sebetulnya. Jadi kalau mereka menggunakan Islam sebagai isu, itu hanya sebatas itu bermanfaat buat mereka, instrumental. Tapi kalau kaum kanan menurut saya enggak. Dan sekarang ini memang salah satu upaya yang dilakukan oleh Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Stakuf Stakuf memang di sini. Dia mencoba untuk merangkul kalangan-kalangan kanan di Amerika. Dan ini menarik karena Gus Yahya termasuk yang cukup selalu vokal mengkritik politik identitas kan. Gus Yahya kan termasuk yang konsisten menyuarakan dari dulu jangan begitu. Sampai Islam jadi atau agama apapun menjadi bahan bagi politik identitas gitu kan, dipolitisasi gitu kan. Malah jadi Gus Yahya malah pengen reaching out kepada kalangan kanan di Amerika ini. Dan sebagian cukup berhasil menurut saya. Jadi forum yang kemarin pernah saya datangi di New York itu adalah bagian dari jaringan Gus Yahya ini. Dan ketika PBNU mengadakan acara Religion 20, yaitu Interfaith Forum di Bali tahun 2022 dalam kaitan dengan G20 Forum di Bali, itu yang diundang adalah kalangan-kalangan agama yang kanan ini. Karena Gus Yahya itu begitu tesisnya. Kalau kita mau dialog antar agama yang genuine, bukan dengan kalangan agama yang sudah tidak menganggap penting lagi agama, tapi justru dengan kalangan agama yang masih deeply committed kepada tradisinya sendiri itu. Itu menarik itu, dan itu saya kira trajektori yang belum banyak dirambah ya. Belum banyak. Dalam konteks interfaith dialog kan. Itu wilayah yang belum banyak dirambah gitu. Belum. Karena menganggap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan interfaith dialog kalau melihat orang-orang evangelis sudah dianggap kalian pasti nggak percaya agama gitu ya. Dialog antar agama gitu. Pasti eksklusif gitu. Atau pokoknya percaya bahwa hanya agama pula yang benar. Nah, ini terakhir nih Gus Ulil. Saya mau mengaitkan lagi ke soal isu imigran. Karena ini terkait dengan soal ini ya, soal dampak ya. Apa pengaruh dari kemenangan Trump atau naiknya kaum kanan. Ini kan kalangan imigran, tadi memang ada isu ada problem yang dirasakan oleh kalangan native, kalangan tuan rumah di orang baratnya sendiri, orang kulit putih itu genuine lah gitu ya, mereka punya concern yang genuine. Tapi di sisi lain kalangan imigran itu juga kan nggak semuanya seperti yang mereka gambarkan. Gitu kan banyak sekali imigran yang mereka itu pengen menjadi normal people. Mereka pengen kehidupan yang lebih baik, jadi nggak masuk dalam narasi tentang Islam
kelompok bangkitnya kelompok Islam di Eropa atau di Amerika gitu ya, nggak menjadi kekuatan semacam itu, mereka menjadi imigran saja gitu. Dan ketika kaum kanan ini naik, ya Trump terpilih, terus kemudian sejumlah pemimpin di Eropa terpilih yang dari kanan, itu mereka merasa ini ancaman gitu loh, masa depan mereka terancam. Misalnya kayak kalangan Muslim Indonesia di Philadelphia misalnya. Iya. Saya tahu persis mereka ini kalangan Islam yang mereka punya Masjid Al-Falah di South Philly ya. Dan mereka orang baik-baik. Orang baik-baik dan mereka pengen seperti normal people aja di Amerika. Enggak brengsek lah ya. Enggak brengsek dan mereka itu betul-betul ya sebagian undocumented ya, ilegal gitu. Tapi mereka itu menikmati Amerika, pengen punya American Dream juga gitu. Iya, iya. Nah, ini kan mereka ini terancam dengan adanya naiknya politik kanan ini, Gus Ulil. Nah, terus belum lagi soal-soal dampak yang mengenai kalangan pelajar, student di Indonesian student atau foreign student di Amerika kan. Misalnya kan kita tadi bicara ada teman kita yang anaknya deportasi, dikuyo-kuyo gitu loh. Iya. Ini kan kasihan itu. Kasihan gitu. Ya. Jadi saya sedih. Jadi ini dampak-dampak yang muncul dan ini kan kemudian menguatkan persepsi, wah kanan ini memang Nazi, kanan ini memang fasis gitu, kanan ini memang kayak gitu. Jadi itu yang persepsi itu yang muncul. Nah, menurut Gus Ulil gimana nih? Kalau kita lihat navigasinya gimana ini? Kalau kita lihat visinya Elon Musk ya, meskipun visi Elon Musk ini tidak menggambarkan visi orang kanan pada umum seluruhnya, tapi saya kira menggambarkan sentimen yang kuat di kalangan mereka, yaitu begini. Oke, kita terima imigran tapi legal. Ya. Kalau ilegal kita nggak mau. Selama kalian ilegal, oke lah. Makanya sekitar beberapa sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu ada debat di Amerika soal visa namanya, kalau nggak salah H-1B ya. H-1B. H-1B itu adalah visa yang diberikan oleh pemerintah Amerika kepada orang dari luar Amerika yang punya skill untuk kerja di Amerika. Sebagai imigran yang punya skill. Ya. Nah, kata Elon Musk, kita harus perbanyak visa H-1B ini. Jadi intinya adalah visi mereka adalah kita tidak anti imigran selama mereka punya skill, mereka menambah GDP-nya Amerika. Yang kedua, mereka legal, documented, tidak undocumented. Dan ketika mereka bilang undocumented, sebetulnya rujukannya kan orang-orang dari Meksiko yang masuk secara tidak terkontrol pada masa Biden kemarin kan. Jadi saya gini Mas Al, saya merasa bahwa sebagian dari artikulasi politik kanan ini itu juga semacam reaksi spontan terhadap situasi yang memang betul-betul bermasalah. Jadi bisa dimaklumi lah. Saya sendiri mengatakan bahwa Amerika itu hampir mustahil menafikan imigran itu. Ya. Bahkan yang disebut ilegal atau undocumented kan juga banyak bermanfaat bagi ekonomi Amerika kan? Betul ya. Jadi Amerika itu dibangun karena adanya imigran yang legal dan ilegal. Kayak misalnya kalangan orang-orang Indonesia yang di Amerika yang di Philly itu, di Philadelphia itu, mereka kan kerja di pabrik apa gitu yang ya undocumented, tapi kan itu dibutuhkan oleh ekonomi Amerika yang lapisan bawah ya, itu kan justru menggeliat karena ada undocumented imigran sini gitu. Betul. Nah ini gimana caranya? Jadi ini memang ya jadi pertanyaan besar dampak ekonomi ke depan. Kalau misalnya, ya saya nggak tahu karena saya bukan ekonom ya. Misalnya kalau Amerika ini orientasinya adalah inward looking seperti sekarang. Ini kan ke inward looking ini. Ya. Yang penting negeriku sendiri diurus. Kita nggak ngurus yang lain dulu gitu. Ini kan kayak berfokus kepada diri sendiri. Nah, apakah visi seperti ini akan menguntungkan Amerika secara ekonomi misalnya ke depan ya? Apakah misalnya kalau korporasi Amerika itu disuruh balik kembali ke Amerika, nggak boleh menanam modal di tempat lain itu? Apakah itu visible misalnya? Di tengah gempuran produk Cina yang seperti sekarang itu, apakah itu visible itu? Kita belum tahu masalah. Tapi kalau saya mencoba simpati dengan kaum kanan sekarang ini karena mereka memang selama ini didismiss. Dan orang-orang orang-orang globalis, yang universalis yang selama ini sering meremehkan mereka, nggak bisa lagi dong. Ini real.
kalian di Jerman punya 20% pengikut partai AfD. Artinya kalau kalian merumuskan kebijakan, nggak bisa lagi mengabaikan mereka. Bahkan partai CDU di Jerman, partai Kristen kanan ya, waktu zaman Angela Merkel, kebijakan-kebijakannya mirip dengan kebijakan-kebijakan kaum globalis. Itu pun sekarang mereka terpaksa harus mengikuti platform politiknya kaum kanan. Yaitu apa? Sekarang CDU dalam kampanye terakhir, mereka juga menjual isu tentang membatasi imigran. Jadi mereka, karena kalau tidak, suaranya akan digerus semua oleh AfD. Jadi dengan kata lain, sekarang ini politik kanan mendiktekan, dictate the day. Jadi dia mendiktekan isu pada hari ini. Mereka rewrite the history, rewrite the history dan upper hand. Mereka punya tangan atas itu, menentukan sesuatu. Dan kita nggak bisa mengabaikan itu. Isu-isunya adalah imigran, gender, climate change. 3 ini. Oke. Dan saya kira isu ini layak untuk kita bicarakan sesi berikutnya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat postingnya Gus Ulil, ini ada satu topik yang menurut saya juga perlu kita bicarakan, soal media ya. Legasi media. Itu di postingan exit-nya Gus Ulil itu baru bagian pertama dari 2 tulisan gitu. Yang tulisan kedua tak tunggu-tunggu. Kok belum muncul? Nggak muncul. Ini orangnya udah ke India, udah kemana? Kok nggak datang gitu. Jadi saya kira itu juga menarik untuk kita bicarakan next time. Jadi saya kira, jadi kalau Gus Ulil itu di pesantren virtualnya, bukan hanya virtual, sekarang udah ada pesantren sendiri ya Gus Ulil. Di Boyolali. Di Boyolali itu menghidupkan Ihya Ulumiddin, ilmu-ilmu agama. Nah, kalau Gus Ulil di medsos, di Cokro ya, atau di The Authority, itu membahasnya Ihya Ulumid Dunia. Oke. Terima kasih Gus Ulil Afsar Abdullah atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.